Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gazil Mausyida dengan NIM V82445. Di sini saya akan mengerjakan tugas SQL. Bentar. Perkenalkan nama saya Gazil Mausyida dengan NIM V8424045. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Pak Lutfi, yaitu di Beaver sudah masuk ke aplikasinya. Pertama-tama kita masuk ke bagian Postgre ini, kita pastikan localhost-nya 5432. Nah, kemudian kita masuk ke bagian database, kemudian kita Postgres ini kita klik panah bawah, kemudian skema. Nah, di sini ada data transaksi, kita panah ke bawah. Nah, untuk tabelnya ini juga bawah. Nah, ini kita sudah ada datanya itu car brand, cars, transaction, user address, user contact, dan user job. Kemudian ada users. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan menampilkan golongan darah dari tabel users. Golongan darah yang unik. Caranya yaitu bagian data transaksi ini kita klik kanan, kemudian SQL editor, kemudian new SQL script. Nah, seperti ini. Di sini bisa dituliskan. Kita kasih keterangan dulu ya. Kita kasih keterangan menampilkan load type yang unik dari tabel users. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini kita tinggal tuliskan select, kemudian spasi, distinct. Ini distinct, seperti ini, terus spasi, kemudian blood score type from users. Kemudian kita titik koma. Kemudian kita bisa run dengan klik kanan dan execute SQL query. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul blood type yang ada di kolom atau tabel users seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu kita akan mencari tahu dari tabel transaksi itu yang transaksinya memiliki diskon lebih dari nol. Nah, untuk caranya yaitu kita langsung di poin sini tidak apa-apa, klik select, kemudian bintang. Kenapa bintang? Karena kita akan menampilkan seluruh datanya. Jadi seluruh datanya kita tampilkan. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu from transaction, kemudian where discount lebih dari nol. Kemudian kita titik koma. Dan kita klik kanan, execute. Nih, atau control enter juga bisa ya, control enter. Nah, ini ada yang error, mungkin ada yang salah, select transactions. Oh, ini kurang S, transactions. Nah, kemudian kita control enter. Nah, ini adalah transaksi yang memiliki diskon lebih dari nol.
seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita akan menampilkan dari kolom cars, kita akan mencari mobil yang tak keluaran tahunnya itu di atas 2020. Nah, untuk bagaimana caranya, kita ambil ketik di bawah sini, select, kemudian name, nama mobilnya ya, koma, kemudian year, ini untuk tahunnya, agar nanti di beaver nampilkan tahunnya juga. Nah, kemudian from tabel cars, cars, kemudian where, di mana eh, tahunnya itu di atas 2020. Nah, seperti ini. Kemudian titik koma. Kemudian kita kontrol enter. Nah, di sini sudah menampilkan data-data di mana data-data mobilnya, ini name nama mobilnya, yang keluaran tahunnya itu di atas 2020. Ini ada yang 2022, 2021, ya, ini 2021 dan 2022 aja. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan mencari data dari users. Berapa sih users yang berjenis kelamin perempuan? Nah, caranya kita tinggal tulis di sini select, select, kemudian eh, count untuk menghitung, kemudian kita kasih bintang, kemudian as total total underscore perempuan, kemudian spasi, dari mana, from, dari tabel users, spasi, kemudian eh, where, di mana gendernya itu perempuan, atau sama dengan kita petik female, female. Kemudian kita titik koma, kemudian kita kontrol enter. Bentar, ini ada yang salah. Count as total perempuan from users where, ini where-nya kurang mohon maaf. Where gender female. Dah, gini, kemudian kontrol enter. Nah, ini sudah menampilkan untuk total usersnya yang berjenis kelamin perempuan. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu kita akan mencari apa namanya, pendapatan kotor, atau dari seluruh transaksi. Nah, untuk caranya itu kita klik select, kemudian kita menggunakan sum ya, sum, kemudian kurung, kemudian price, kemudian price, kemudian as total pendapatan kotor. Nah, setelah pendapatan kotor kita spasi, kemudian dari mana? Dari transaksi atau from transactions, ini transactions, kemudian nah, yang selanjutnya setelah itu kita, oh ya, dikasih titik koma dulu. Setelah itu bisa kontrol enter. Nah, di sini sudah menampilkan untuk total pendapatan kotornya, yaitu di angka
4.428.500.000 seperti itu. Nah, dan selanjutnya itu kita akan mencari tahu gaji dari kolom dari tabel users, berapa sih gaji tertinggi dan juga gaji terendahnya. Untuk caranya itu kita ketik di bawah ini select, kemudian max, kita kurung salary atau gaji, kemudian spasi eh, as gaji tertinggi atau sebagai gaji tertingginya yang max, kemudian koma min salary gaji sebagai gaji terendah dari kolom users. Nah, seperti ini. From users. Oh, dari user job deh. Dari user job. Nah, seperti ini. Kemudian kita titik koma. Kemudian kita kontrol enter. Nah, di sini sudah menampilkan untuk datanya, data gaji tertinggi itu di 20 juta. Kemudian gaji terendahnya itu ada di 6 juta. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita akan mencari tahu apa namanya gaji rata-rata harga dasar. Nah, rata-rata harga dasar dari kolom transaksi. Rata-rata harga dasar barangnya dari kolom transaksi. Caranya yaitu kita klik select, kemudian eh, average atau rata-rata. Rata itu pokoknya average, kemudian kurung price, kemudian spasi as rata-rata rata-rata harga dasar. Harga dasar spasi, kemudian kita tambahkan from atau dari kolom transaction. Nah, dari kolom transaksi. Nah, kita klik titik koma, kemudian kontrol enter. Nah, di sini sudah menampilkan untuk rata-rata harga dasarnya itu 18.149.590 rupiah. Nah, di sini ada tambahan di belakang koma yaitu 163 eh, dan seterusnya. Ini cukup mengganggu ya. Kita bisa hilangkan. Caranya yaitu kita enter di bawahnya, kemudian select spasi round, kemudian kurung average, kemudian kurung lagi price, kemudian kemudian kurung, kemudian kita koma 0 dan kurung spasi. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan as sebagai rata rata-rata harga dasar spasi, kemudian from dari kolom transactions. Nah, seperti ini. Kita titik koma, kemudian kontrol enter. Nah, di sini untuk rata harga dasarnya sudah di belakang koma yang cukup bagus tadi sudah hilang di 18.149.590 rupiah. Seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa mengatur ya. Misalkan kita di belakang koma ini kan nggak ada angkanya. Misalkan di belakang koma kita mau dua angka aja. Kita
Control Enter. Nah, di sini ada dua angka saja yaitu 16. Tapi itu kalau misalkan dibutuhkan aja, kalau tidak kita bisa koma 0. Control Enter. Nah, seperti ini. Kemudian yang selanjutnya itu kita akan mencari tahu apa pekerjaan dari users dari kolom user job. Kita akan mencari tahu pekerjaan apa aja yang user lakukan, jadi pekerjaan mereka dan juga berapa 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 users yang bekerja sebagai posisi tersebut seperti itu. Nah, caranya yaitu yang pertama kita ketik di bawahnya select, kemudian title as, nah, title ini sebagai pekerjaan, kemudian spasi, mohon maaf, koma, kemudian count, kita suruh menghitung juga untuk title-nya, kemudian as sebagai jumlah users yang bekerja, kemudian from dari tabel users job, spasi, kemudian eh, search job, kemudian kita grupkan. Caranya group by, biar sesuai nanti pekerjaannya dan juga berapa orang yang bekerja sebagai posisi tersebut, kita kelompokkan sesuai title-nya. Group by title. Nah, title. Seperti ini. Kemudian kita klik titik koma. Dan Control Enter. Nah, sudah menampilkan untuk pekerjaan dari users, dari kolom user job. Pekerjaannya di sini, bagian sini ada web developer, data engineer, quality asuransi, dan lain-lain. Untuk jumlahnya ini, untuk web developer 17, data engineer 10, quality asuransi 14, dan seterusnya. Seperti itu. Tentunya kita akan menampilkan berapa rata-rata gaji dari pekerjaan-pekerjaan ini. Kita akan menampilkan rata-rata gaji dan juga kita akan mengurutkan dari gaji yang tertinggi, terendah sampai yang tertingginya. Bagaimana caranya? Langsung saja kita enter. Kemudian kita ketik select, kemudian title as pekerjaan sama yang atas, kemudian kita koma round, kita kurung average, kita kurung lagi, kemudian salary, gajinya, setelah itu kita koma 0 agar tidak ada angka di belakang komanya, kita koma 0, kemudian kita kurung as rata-rata gaji, enter, bentar, belum, kemudian rata-rata gaji from dari user job, user job, kemudian kita grupkan by uh, title, kemudian by rata-rata gaji, spasi, kemudian Ctrl Enter. Bentar, titik koma.
Nah, di sini sudah menampilkan untuk apa namanya pekerjaannya dan juga rata-rata gajinya. Atau pekerjaannya ada di BA rata-rata gaji di 10.600.000 dan juga seterusnya. Ini ada banyak nih. Dari ini sudah urut dari yang terkecil sampai ke terbesar di 16.152.857 rupiah. Seperti itu. Nah, kita bisa juga mengurutkan ini dari yang terbesar dulu hingga terkecil. Caranya kita klik panel di bawah ini. Kemudian kita bagian order by rata ini kita pilih yang DESC. Ini untuk menampilkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kalau yang atas yang ASC ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Misal kita klik yang DESC. Nih, ini sudah berbalik jadi yang terbesar ke terkecil. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan menampilkan eh, dari kolom dari tabel transaksi kita akan menampilkan nama barangnya atau eh, item name kemudian kita akan menampilkan juga total harganya total harga dari item tersebut. Caranya yaitu select kemudian kita ketikkan item name kemudian spasi kemudian bentar koma spasi kemudian sum kurung jumlah harga jumlah harganya kemudian spasi as total harga kemudian spasi total harga kemudian from dari kolom transaction transaction kemudian kita akan tambahkan juga di mana eh, harganya itu lebih dari 5 juta atau where best price itu di atas 5 juta spasi kemudian kita grup by item name titik koma kemudian kontrol enter. Nah, di sini sudah muncul untuk item name-nya atau nama barangnya. Kemudian ada juga total harganya. Ada MSI modern harganya 609 juta. Kemudian Asus TUF kemudian di harga 572 juta dan seterusnya. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya praktekkan dari Debiver. Saya Gozem Ashida, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.